Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin coba membahas saham Bank Neo Commerce ya, BBYP ya. Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya saham ini mulai bergerak ke atas tuh bulan Juli ya, bulan Juli sampai sekarang ya. Tapi bandar sebenarnya udah mulai kolek itu di sekitar bulan Juni ya. Jadi sebulan lebih dia kolek di sekitar 400 ke bawah ya. Kemudian dia melakukan markup itu di awal Juli ya, minggu pertama ya. Kemudian dia melakukan pengusiran terhadap retail ataupun trader di sekitar Juli minggu terakhir ya. Setelah retail keluar langsung diangkat dari sekitar 500-an sampai 1800 sampai sekarang ya. Ini menggunakan elite wave 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cuma memang wave 5-nya ini memang dimanipulasi sama bandar dengan membuat garis-garis panjang ya di atas ya. Jadi shadow candle, artinya harganya pernah ke situ tapi hanya dalam waktu singkat, mungkin dalam sehari langsung turun ya. Ditahan di situ ya, di sekitar 1500-an ya, sampai turun ke bawah di sekitar berapa ini, 1100-1200-an ya. Dia melakukan koreksi ABC yang ini, Anda lihat satu, yang ini ya, ABC. Setelah melakukan koreksi ABC, mungkin bandar berhitung setelah ABC ini terjadi, barang dia masih banyak ya, diangkat lagi ke atas. Seperti terjadi double top, doji di atas, bukan doji ya, tipis sebenarnya, masih hijau ya, tapi tipis banget ya. Jadi double top. Kemudian harga ditahan di sekitar 1200 ke atas. Memang setelah longsor dari 1800-an itu, 1860-an dia longsor, kemudian turun ke 1300 ya. Nah, ini memang seperti ditahan di sekitar 1300 ya. Ini kemungkinan memang barang bandar belum banyak yang terjual ya, karena kita lihat di bawah memang volume itu masih dominan yang hijau ya. Walaupun ada merahnya tapi tidak terlalu banyak merahnya. Tinggi merah itu masih lebih pendek dibanding yang hijau ya. Kemungkinan bandar akan melakukan distribusi barang di atas ya, dengan menaikkan harga, tapi dia nggak mau langsung turun harganya. Makanya ketika turun di 1200 diangkat lagi ke atas, kemudian dia jual lagi di atas, turun lagi ke bawah ya, 1300 sampai sekarang. Kemudian satu minggu terakhir dia kan ada dua candle hijau yang tinggi. Ini artinya memang dia memaksakan diri untuk melakukan markup ya, karena kalau dia tidak lakukan ini, dia akan menuju area awan Ichimoku ya, dan itu dihindari sama dia, karena kalau sampai masuk awan Ichimoku biasanya trader akan was-was ya, artinya dia ingin menjaga emosi pasar ataupun perkiraan trader bahwa saham ini masih akan naik ya. Makanya ditahan di atas harganya di 1300-an, karena kalau sampai turun ke bawah dia nggak akan bisa jualan di harga atas ya. Kemudian hari ini kan dia naik 5% ya, 5,7% ya. Jadi ini adalah siasat bandar untuk mengerek harga ke atas ya, biar dia bisa jualan di harga atas. Tapi dari list yang saya lihat, yang data-data yang kita kirim setiap hari itu, yang list distribusi shop sama akumulasi ya, itu kelihatan memang bandar sudah melakukan subdistribusi ya untuk BBY ini, untuk yang makronya ya, artinya yang secara umum ya. Tapi khusus untuk minggu ini memang dia melakukan
akumulasi ya. Jadi ini artinya dia menjaga barang ataupun harga saham ini tidak turun ke bawah ya, ditahan sama dia ya. Dan kemungkinan karena dia sudah melakukan pembelian di 1300, ini akan diangkat seperti gelombang Elliott Wave. Ini kan kalau kita lihat seminggu ini 1, 2, 3, ini sekarang wave 3, dan kemungkinan dia akan masih naik ya, karena saya cek di list akumulasi hari ini dia masih akumulasi ya. Jadi kemungkinan ini akan naik ke atas ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi mungkin setelah gelombang 3, 4, 5 ini dia akan turun ke bawah. Dan perkiraan saya nanti setelah selesai gelombang 3, 4, 5 ini dia akan menuju awan Ichimoku di sekitar 1300 sampai 1200 sampai 1400, karena disitulah titik pembelian bandar yang akan yang paling banyak ya. Titik pembelian bandar dari retail yang paling banyak ya. Jadi biar dia lebih leluasa untuk memainkan ritme ya, kapan naik kapan turun, dia akan pasang di sekitar titik pembelian retail dan bandar yang paling banyak ya. Tapi suatu saat ketika dia nanti menembus awan Ichimoku mungkin di sekitar 1200 ke bawah ataupun 1400 ke bawah, hati-hati, ini tidak disarankan lagi untuk beli ya. Tapi sepanjang dia masih di atas awan Ichimoku, ini kemungkinan sih masih aman ya. Dan saya perkirakan dia masih angkat ini, walaupun gelombangnya pendek, mungkin gelombang 3 ini mungkin bisa 3 candle ya, 3 candle hijau, kemudian akan turun 2 candle hijau dan naik lagi mungkin 2-3 candle hijau lagi ya. Setelah itu akan terjadi koreksi ABC. Koreksi ABC ini biasanya yang banyak memakan trader ya, karena di C ini biasanya longsornya akan cukup tinggi ya. Tapi kelihatannya masih aman sepanjang dia bergerak di titik awan Ichimoku ya. Jadi resistan kuatnya ini di 1100 di 1900-an resistan kuatnya ya. Kemudian kalau supportnya di sekitar 1400, kemudian support keduanya yang paling rendah itu 1160 1150 ya, kemungkinan di situ ya. Kalaupun dia misalkan jatuh di wave C, apakah dia akan turun ke bawah atau naik ke atas, itu tergantung jumlah barang yang masih di keep ataupun ditahan sama bandar. Karena kalau kita lihat dari sini, bandar itu ngumpulnya di 600-an ke bawah ya. Berarti kalau sekarang kan harganya 1500-an ya, berarti mungkin sekitar 150%-an ya dari sekarang. Dan itu cukup tinggi dan bisa dijadikan bandar alasan untuk mengambil taking profit ya. Tapi untuk jangka pendek 1 minggu ke depan kemungkinan dia akan masih di atas ya. Tapi ini nggak mutlak, yang namanya bandar punya siasat. Kalau misalkan penumpang yang banyak menumpang, artinya penumpangnya retail trader banyak yang numpang di kenaikan hari ini ataupun kenaikan minggu kemarin, bisa juga diturunkan sampai dia. Tapi kalau ngelihat dari volume, ini sepertinya lebih banyak volume bandar karena nggak terlalu tinggi ya. Kalau misalkan terlalu tinggi biasanya kalau nggak terlalu tinggi kemungkinan volume bandar masih dominan. Tapi kalau tinggi banget ya biasanya udah bercampur antara volume trader sama volume retail lah. Karena di area sekarang ini sebenarnya area distribusi, tapi distribusi soft ya, belum terjadi distribusi hard ya. Nanti mungkin setelah barang bandar terjual 50% ke atas, mungkin 60-70% akan dilakukan penjualan besar-besaran yang namanya distribusi hard ya. Kalau sekarang dia masih melakukan distribusi soft, dan kadang-kadang kalau misalkan harga turun ke bawah dia akan angkat ke atas untuk jualan di harga atas ya. Jadi untuk mungkin seminggu 2 minggu ini masih aman, tapi kita lihat ke depan, nggak tahu kita skenario bandar ya. Mungkin seminggu depan ya, kalau 2 minggu ke depan mungkin akan terjadi koreksi. Oke, demikian kira-kira analisis Bank Neo Commerce BBYB. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.